Shalom, bangkit dan bercahayalah. Perenungan kita hari ini diambil dari Ayub pasal 19, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-29. Tetapi saya ingin membaca dari ayat 23 dan ayat 24. Firman Tuhan berkata, kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, dari ayat 23 dan ayat 24 kita menemukan betapa sedihnya Ayub. Betapa terpuruknya Ayub sampai-sampai dia bilang, biarlah semua penderitaanku yang kualami aku catat supaya orang ingat dengan penderitaanku. Namun pertanyaan saya adalah begini, buat apa Ayub menuliskan penderitaan-penderitaan yang ia alami? Ternyata jawabannya adalah karena Ayub begitu kecewa. Dia kecewa dengan sahabat-sahabatnya. Dia kecewa bahkan dengan istrinya. Dia kecewa dengan saudara-saudaranya. Dan tidak menutup kemungkinan Ayub juga kecewa dengan Tuhan. Namun saudara, perhatikan di ayatnya yang ke-25. Ayub 19 ayat 25 berkata, setelah dia tadi berkata dia kecewa dan ingin menuliskan kekecewaan demi kekecewaannya, bahkan diabadikan supaya orang tahu dia adalah orang yang paling malang di dunia. Tapi perhatikan ayat 25. Ayub berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Kenapa di ayat 23 dan 24 Ayub yang begitu kecewa, tiba-tiba di ayat 25 dia berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup. Inilah yang saya mau sampaikan. Saya beri judul perenungan kita hari ini adalah lompatan iman. Lompatan iman berbicara tentang bagaimana keadaan kita di masa lalu dan keadaan kita di masa kini. Mungkin Bapak Saudara sedang menyaksikan tayangan ini dan berkata, iya saya buruk Pak. Iya saya susah Pak. Iya Pak, masa depan saya kayaknya gak ada Pak. Saya hampir-hampir seperti Ayub kehidupannya Pak. Tapi jangan berhenti di situ saudara. Seperti Ayub berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup. Mulailah melakukan lompatan iman. Perhatikan saudara, apa sih yang dimaksud dengan lompatan iman? Yang pertama, Ayub berkata, aku tahu. Kata tahu dalam kata Ibrani, yada. Yada itu mengenal. Jadi seberapa buruk, seberapa sulit hidup saudara, jangan sampai menghentikan pengenalan saudara kepada Tuhan. Sebab yang membuat hidup saudara dapat mengalami kemenangan karena pengenalan saudara yang benar tentang siapa Tuhan. Yang kedua saudara, apa itu lompatan iman? Lompatan iman adalah mengetahui siapa yang sanggup menolong saudara. Ayub berkata, penebusku. Kata penebusku ini menarik. Karena Ayub belum mengenal Mesias waktu itu. Tapi Ayub tahu satu waktu nanti akan ada pribadi yang sanggup menebus, menggantikan semua duka cita yang dialami dengan sukacita dan damai sejahtera. Jadi Ayub juga sedang bernubuat di sini saudara. Bahwa masa lalunya yang pahit, bahwa keadaan yang sukar, itu satu saat nanti akan berhenti, dipulihkan dan akan berubah menjadi sukacita. Kita tahu pada akhirnya di Ayub pasal terakhir keadaan Ayub dipulihkan. Jadi saya mau bicara hari ini saudara tentang lompatan iman. Yang pertama, saudara harus mengenal Tuhan. Jangan sampai karena tekanan hidup, saudara berhenti untuk memahami dan mengenal Tuhan. Tapi yang kedua, pahami juga bahwa ada penebus yang siap untuk menebus hidup saudara. Bukan hanya bicara tentang dosa, bukan hanya bicara tentang sakit penyakit, tapi bicara tentang masa depan. Bahwa ada masa depan di dalam tangan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini. Firman-Mu sudah menguatkan kami bahwa sekalipun keadaan kami sulit, sukar, keadaan kami tidak menyenangkan, tapi kami tidak mau berhenti pada keadaan yang seperti ini Tuhan. Kami tetap percaya dan kami akan melakukan lompatan iman seperti yang Ayub sudah lakukan. Bahwa satu saat nanti dalam pengenalan kami akan Tuhan, Tuhan akan membawa kami kepada kemenangan. Karena kami tahu, kami sadar, kami paham bahwa penebus kami, Tuhan Yesus Kristus, hidup dan siap untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.